Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang siapakah kamu di kehidupan sebelumnya. Ini past life regression ya, oke? Oh iya, kenalin dulu, aku kali ini ditemanin oleh Cassandra ya. Dan ini sifatnya the general reading ya sayangku, artinya nggak mungkin resonate dengan semua dari kamu. So, be wise and be smart. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan hati, diberikan kebeningan batin. Sehingga setiap persoalan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Buat kamu yang merindukan jodoh, segera datang kepadamu orang-orang yang baik. Buat kamu yang sedang kesulitan finansial, kepada kamu diberikan proses kerja dan karya sebagai saluran dari finansial rezeki dari Tuhan. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah terkoneksi. Oke. Apa sih gunanya mengetahui siapa diri kita di masa lalu? Sebenarnya kalau buat saya sih, saya penganut aliran yang kamu sebenarnya nggak perlu tahu. Karena biasanya orang tuh kalau misalnya ngerti dirinya yang dulu, kita akan merasa kayak, oh ya pantesan sekarang hidupku begini, belangsak. Karena perbuatanku di masa lalu tuh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, akhirnya jadi persepsi kan gitu loh. Jadi satu pembenaran gitu loh. Padahal kita dilahirkan dalam satu kehidupan ini, kita punya satu kesempatan untuk mengubah gitu. Mengubah atau memperbaiki kehidupan kita. Oke, di sini. Kamu di kehidupan sebelumnya, tapi juga memang ada untungnya juga, kita jadi mengerti misi kita. Kita jadi mengerti misi yang belum selesai. Atau kita jadi paham gitu ya. Misalnya kayak, apa ya, ada teman saya tuh, dia ngerti past life-nya, and then mengakses kemampuannya, skill-nya. Oh ternyata dulunya tabib, dan sekarang dia hidup bisa gitu. Bisa mengadopsi skill-nya yang dulu di kehidupan masa lalu. Oke. Ini kok kayaknya pernah ya ini keluar ya. Dengan cerita persis seperti ini. Kita akan lihat. Knighthood. Ada tentara-tentara di sini. Ada perang, ada tentara-tentara, ada satu perhadapan. Siapakah kamu di kehidupan yang sebelumnya? Oke. Oke. Woi, ditungguin ya, agak lama dikit ya. Supaya terkumpul puzzle-nya. Mikir nih soalnya bunda. Oh. Wow. A little bit sad. Saya akan cari latarnya ya. Kira-kira di mana ini? Waduh. Kumaha eta. Sayang. Sebentar ya, sorry teman-teman ya. OMG, ini kenalin, ini namanya Poniman. Aduh, kamu bikin berantakan kartu-kartunya. Poniman turun.
Mami mau kerja nak. Ayo turun. Turun sayang. Bentar ya sayang, bentar ya. Oke. Sampai di mana tadi? Sorry ya. Oke. Saya melihat ada suami istri di sini. Oke, untuk mengumpulkan puzzle-nya. Ini paling sulit pas life regression itu. Wow, di manakah ini kira-kira? Somewhere. Di manakah ini kira-kira? Boing, I see. Ada cerita yang ini ya. Oke. Siapakah kamu? Oh, I see. Oke. Saya mulai bisa melihat nih. Oke. Mulai bisa melihat. Oke, wait. Kamu adalah seorang anak kecil. Kamu adalah seorang anak perempuan dengan orang tua yang menyayangi kamu. Ya, kamu punya seorang ayah dan kamu punya seorang ibu. Baik, saya akan susun puzzle-nya terlebih dahulu. Ya. Kamu punya teman-teman, punya sepupu-sepupu yang sudah dewasa. I see. Ada cerita sedih di sini ya, di masa lalu. I see. Oke. Oke, siapakah kamu di kehidupan sebelumnya? Mulai kelihatan puzzle-nya. Jadi, kamu dulu adalah seorang anak perempuan yang lucu, ya. Kamu punya seorang papa, punya seorang mama, punya seorang ayah, punya seorang ibu, dan kalian adalah warga berkebangsaan Inggris, Britania Raya. Ya, bule ceritanya, bule, oke. And then sekitar abad 18, ya, 1800-an something gitu. Inggris waktu itu, zaman segitu itu Inggris itu mensuplai ganja ke daerah Cina ya, ke daratan Cina, dan pada waktu itu nggak tahu ya, mungkin kerajaan Cina apa gimana, mereka tidak suka gitu kalau negaranya atau kerajaannya itu dijadikan kayak tempat peredaran ganja oleh Britania. Jadi dari kerajaan Cina itu melakukan perlawanan. Mereka nggak setuju dan mereka marah dengan hal itu ya. Mereka marah dengan hal itu, mulai diblokade gitu jalur-jalurnya, dan itu tentu saja berakibat pada pendapatan ya, pada sebuah pendapatan kerajaan Britania Raya. Oke, saya cerita dulu masa kecil kamu. Masa kecil kamu sangat bahagia, kamu hidup di Inggris dan kamu sering main ke hutan, ya. Kamu sering main ke hutan, kamu punya saudara-saudara sepupu-sepupu yang lucu-lucu, cantik-cantik gitu. Kalian sering berkumpul-kumpul untuk tertawa. Kalian sering berkumpul untuk untuk ya ketawa-ketawa, berkumpul, gimana sih main-main gitu, suka berlari-larian di hutan kayak di film-film itu. Dan sebagai anak perempuan tentu saja kamu dekat dengan ayah kamu, dengan papa kamu ya. Dengan papa kamu. Ini bisa saja nanti one day di kehidupan ini kamu bertemu dengan sosok ini sebagai suami istri, pasangan, atau somehow gimana ya, nggak tahu. Ini saya nggak cari ya. Jadi ini cuma cerita tentang kamunya. Kamu sangat dekat ayah kamu. Ayah kamu sangat menyayangi kamu karena kamu adalah seorang anak tunggal.
Kamu sering diberi hadiah-hadiah ya. Papa mama gitu sayang pada kamu. Kamu sering diberikan hadiah-hadiah gitu oleh mereka. Kehidupan masa kecil yang begitu bahagia sampai kemudian dengan background seperti tadi, peperangan antara Cina dan Inggris, Britania Raya, terjadilah peperangan yang dikenal sebagai apa ya? Dikenal sebagai perang candu ya, perang candu ya. Perang candu, terjadi perang dan waktu itu karena ayah kamu dia adalah seorang prajurit ya, seorang prajurit atau komandan atau apa nggak tahu semacam itu, komandan dari pasukan. Mau nggak mau mesti dikirim dalam peperangan. Dan majulah ke peperangan itu. Sekalipun di peperangan itu, oh ini saya lihat kamu sampai dewasa, oke. Sekalipun di peperangan itu Inggris menang, Britania Raya itu menang, tapi sayangnya ayahanda kamu gugur, ya. Bapak kamu nih gugur, oke. Bapak kamu gugur dan ini settingnya adalah di Cina ya. Di Cina, nah pada saat itu kalian ini sekeluarga pindah ke Cina rame-rame sama istri sama anak ya. Jadi bukan hanya bapak kamu yang berangkat karena kan ya semua boyongan karena kan mau invasi gitu dan karena Britania Raya ini menang, maka Cina menyerahkan daerah tersebut untuk menjadi kekuasaan Inggris ya, yang sekarang dikenal sebagai Hong Kong. Oke. Dikenal sebagai tempat yang namanya Hong Kong. Nah, kamu tinggal di situ ya. Kamu akhirnya tinggal di Hong Kong. Tinggal di Hong Kong. Ya, tentu saja pada waktu itu awal-awal adalah banyak puing-puing peperangan dan memori atau tragedi peperangan ini cukup. Oh, sorry. Bukan ya. Jadi ini bapaknya berangkat perang duluan. And then kemudian karena menang, akhirnya karena ditugaskan gitu di Hong Kong ya, maka ini si bapak atau ayah, papa, ini memboyong anak dan istrinya, memboyong kamu dan memboyong ibunya juga gitu, diboyong sama-sama. Lalu hidup di Hong Kong, tapi pada saat itu memang masih ada kayak nuansa peperangan gitu ya, masih ada peperangan kecil-kecil dan si papa kamu atau ayah kamu ini terbunuh pada peperangan kecil itu. Pada peperangan justru setelah menang gitu. Setelah menang ada peperangan kecil. Setelah menang, nah ibu kamu nih menerima kabar yang sangat mengejutkan ini dengan sangat shock. Ya, sangat shock. Udah kayak seperti nggak bisa melanjutkan kehidupan dan segala macam ya. Karena seseorang yang dicintainya meninggal gitu ya. Dalam peperangan dan itu sangat shocking gitu loh, suatu berita yang mengejutkan, sangat mengejutkan sekali dan tidak seberapa lama mama kamu atau ibu kamu ini juga menyusul gitu meninggal karena sakit, karena shock itu tadi ya, karena depresi ya. Dan jadilah kamu menjadi seseorang yang yatim piatu, sudah yatim piatu di negara orang, maksudnya di negara di Hong Kong gitu ya. Bukan di negara tempat kamu bertumbuh gitu. Jadi di satu negara yang asing. Dan kamu hidup, kamu dirawat di kayak tempat semacam biara gitu ya. Biara atau semacam biara. Kamu tinggal di sana. Tapi karena satu kejadian itu, kamu menjadi sangat marah. Kamu menjadi seorang sosok yang pemberontak. Satu sosok yang marah karena masa kecil yang tadinya happy dan berubah sontak menjadi masa kecil yang begitu memilukan, kehilangan ayah bunda, dirawat oleh orang yang tidak dikenal gitu dan hidup di negara yang benar-benar asing gitu ya. Dan kamu sempat amnesia beberapa saat. Kamu even lupa diri kamu siapa, nama kamu siapa karena saking gak kuatnya menerima satu fakta. Dan kamu tumbuh menjadi seorang gadis yang begitu pemarah. Ya.
menjadi seorang gadis yang begitu pemarah, penuh dendam, pokoknya pemberontak. Tidak ada yang bisa mendekati kamu. Ya, kamu tidak bisa didekati karena ya namanya pemberontak, gimana sih orang tidak bisa mendekati kamu. So far itu yang bisa terlihat. Apakah kamu tumbuh dewasa? Di sini tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan apakah kamu tumbuh dewasa. Saya akan coba deh. Untuk eventnya ada kejadian apa ya? Wait ya. Oke. Ya, kamu menjadi seseorang yang kayak mengurung diri ya, tidak berkarya, tidak berkreasi. Tapi segala kebutuhan kamu itu tercukupi pada waktu itu. Segala kebutuhan tercukupi. Namun memang ada memori, ada satu ketakutan yang tidak sembuh, dan pada zaman itu mungkin orang-orang mereka belum tahu gitu bagaimana cara menangani satu trauma pada diri anak kecil. Ya. Oke, sekalipun kebutuhan kamu tercukupi, tapi kamu tidak hidup pada satu kemewahan yang sebelumnya kamu miliki gitu ya. Dan itu sangat menyakitkan. Akhirnya kamu sering menyendiri kalau malam memandang bintang-bintang. Dan ini sampai kamu dewasa, kamu tinggal di biara itu sebagai seorang apa ya, mungkin bukan biara ya, kalau di Hong Kong itu apa ya namanya ya, ya semacam itulah, semacam biara ya, apa sih, mungkin kayak apa ya, apa sih kok saya, ya biara ya, bener gak sih bahasanya biara ya, yang ada itu loh yang botak-botak itu, apa sih, itu biarawan ya, biksu. Nah, ya kamu dipelihara oleh mereka. Dan ini kamu mengabdikan diri, ya kamu mengabdikan diri hingga tidak menikah gitu sampai pada masa tua, dan kamu menghabiskan masa seluruh kehidupan di situ untuk menyembuhkan segala luka, menyembuhkan diri, dan kamu memang gak menikah gitu sampai akhir hayat ya. Well, ini sih misi kehidupan kamu. Kalau misalnya dikorelasikan dengan kehidupan sekarang, kamu mungkin bisa tanda-tandanya ya, kalau misalnya ini adalah kamu menyukai makanan-makanan barat seperti roti, keju, susu. Kamu adalah penyuka teh, ya, karena orang Inggris mereka penyuka teh. Terus kemudian kamu seperti merasakan ada kemarahan dalam dada kamu yang enggak tahu itu apa gitu ya. Ada satu kemarahan di dalam dada yang rasanya kayak nggak bisa keluar, dan itu sakit banget. Tanda-tanda lainnya apa? Kamu menyukai pria-pria tua, ya. Kalau misalnya kamu adalah laki-laki, maka kamu menyukai wanita-wanita yang usianya jauh di atas kamu. Itu ya. Jadi kayak kecenderungan kamu. Kamu menyukai melihat bintang-bintang kalau malam. Terus kemudian ini ciri-ciri ya, kalau misalnya ini adalah kamu. Kamu suka gitu untuk main-main ke hutan, suka untuk menikmati suasana-suasana hutan ya. Dan kamu takut banget kalau misalnya kayak mendengar bunyi tembakan, itu udah kayak petasan, tembakan. Kamu takut gitu, kamu ketakutan di situ ya, karena itu seolah-olah kayak memanggil kembali memori di kehidupan yang masa lalu. And then ciri-ciri yang lainnya adalah kamu gak nikah-nikah. Ya, ciri-ciri yang lainnya adalah kamu gak nikah-nikah gitu. Kamu gak nikah-nikah, dan misi kehidupan kamu adalah ya kamu healing ya. Emotional healing, melayani orang-orang yang sebetulnya punya problem masalah emosional karena kamu pernah mengalaminya gitu dulu, dan kamu pernah mengalaminya, dan kamu memang mengabdikan diri untuk service, untuk melayani sesama ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalnya ini adalah kamu, dan yang bisa kamu lakukan adalah yang kamu bisa lakukan adalah kamu memaafkan ya,
ini bisa regresi, kamu tinggal visualisasikan lagi, balik ke masa-masa itu, kamu bayangin dan kamu memaafkan segala kejadian dan memahami bahwa oh dulu tuh memang satu bagian kejadian dari kehidupan ya, memang dunia tuh begini ya, kadang perang, kadang gimana, ya sudahlah gitu loh, dianggap seperti itu istilahnya regresi, disembuhkan ya, disembuhkannya tapi di kehidupan sekarang. Diterima semua kejadian yang kemarin-kemarin itu dan kamu tinggal sekarang melanjutkan gitu, kayak semacam perjalanan kamu. Sekalipun misalnya kamu dulu tidak menikah, bukan berarti di sini sekarang tidak menikah ya, belum tentu ya. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang, which is kalau dugaan saya, kamu akan bertemu dengan orang tua kamu nih sebagai pasangan. Ya, kalau kamu laki-laki kamu akan bertemu dengan ibu. Kalau kamu perempuan, kamu akan bertemu dengan sosok ayah, dan sekali lagi lebih tua, usianya lebih tua. Ya, usianya lebih tua, bukan hanya sekedar lebih tua, jauh lebih tua. Ya, usianya jauh lebih tua. Kamu menyukai sosok-sosok seperti itu karena untuk compensate ya masa kecil kamu yang hilang gitu di kehidupan masa lalu. Well, kurang lebih begitu ya sayangku. Kalau misalnya kamu menikmati cerita ini, ya, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Bunda sering siaran langsung, jadi nanti di situ kamu boleh nanya apa aja. Oke sayangku, well, terima kasih sudah menyimak bersama-sama cerita yang cukup rumit ini. Kayak film ya, oke. Thank you kesayangan, I love you, bye-bye.